Sebelum menggali buah bengkuang, galilah dahulu buah ketari. Sebelum mencari kesalahan orang, carilah dahulu kesalahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, aku awali videoku kali ini dengan jemurin pakaian di luar ya teman-teman. Dan itu tuh lagi kebetulan ada tetangga aku yang lagi nyapu. Jadi sekalian aja aku tuh ngobrol ya sama tetangga aku. Nah teman-teman, itu tuh tanah maksudnya pasir aku itu tuh numpang di tanah tetangga aku yang lagi nyapu tadi ya. Itu sih bukan cuma sekedar tetangga, tapi udah saudara juga. Itu tuh adalah tantenya pak suami ya teman-teman. Jadi ya sekalian aja numpang di tanahnya beliau dulu, karena memang kemarin tuh kendala mobil tuh nggak bisa masuk ke halaman rumah aku. Padahal kalau sebenarnya mobil itu bisa masuk ya, di halaman rumah itu juga masih muat lah ya teman-teman kalau untuk pasir gitu. And I know that you're right, but you should know it. You can go. Pokoknya kalau misalnya pas lagi jemur-jemur atau lagi beraktivitas di luar gitu ya, terus bisa ketemu sama tetangga, ngobrol juga ya, bakalan enak ya teman-teman, ngobrolnya bakalan asik gitu ya, bakalan nggak kerasa gitu nanti kerjaan itu udah beres aja gitu ya. Ya memang seperti itulah ya teman-teman. Pokoknya kita berdoa aja semoga selalu diberikan tetangga-tetangga yang baik, dan juga semoga dijauhkan dari tetangga-tetangga yang suka zolim gitu ya teman-teman. Pokoknya kita selalu berusaha aja melakukan yang terbaik juga, agar tetangga-tetangga kita juga betah gitu ya tetanggaan sama kita. Dan semoga juga kita itu selalu bisa menjaga hubungan baik kita dengan para tetangga kita. Karena mau bagaimanapun ya teman-teman, kita itu hidup, maupun kita itu orang kaya atau orang yang sultan lah gitu ya teman-teman, kita tetap butuh tetangga gitu ya. Nah apalagi kayak aku ini ya teman-teman, orang itu kan nggak punya saudara gitu ya. Di sini tuh palingan saudara-saudara aku ya saudara-saudara pak suami doang. Kalau maksudnya saudara dari pihak aku tuh nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa terjadi sama aku, itu orang pertama yang bakal ngebantuin aku itu adalah tetangga aku gitu kan. Jadi aku berusaha aja buat jaga hubungan aku dengan tetangga aku, baik yang di kiri kanan rumah, yang di depan maupun yang di belakang. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and Di sini tuh kenapa aku nggak pakai sound suara asli, karena kalau misalnya pakai sound suara asli otomatis kerjaan aku tuh bakalan jadi lama ya teman-teman. Dan itu tuh bener-bener bakalan lama banget gitu untuk urusan jemur-jemur. Jadi aku tuh pengen videonya tuh dicepetin, makanya aku nggak kasih sound suara asli gitu ya, biar kayak lebih enak aja gitu ya teman-teman, videonya itu dilihat nggak terlalu pelan banget gitu ya untuk aku itu jemur-jemur pakaian. when all I can is thinking. Rasanya itu tenang banget ya teman-teman kalau misalnya ngelihat tetangga-tetangga itu tuh pada orangnya itu baik-baik, ramah-ramah, dan gak suka ikut campur dengan urusan kita gitu ya. Terus juga mereka itu tuh saling menjaga kebersihan, masya Allah ya. Pokoknya itu seneng banget kalau punya tetangga itu yang bersih-bersih, itu kita juga ketularan bersih gitu loh teman-teman. Nah oke, lanjut. Di sini aku juga mau jemur-jemur kasur ya teman-teman. Nah di sini tuh aku lagi gagal fokus nih, lagi kurang fokus gitu ya. Padahal aku tuh udah sering banget nyoba kalau misalnya jemur kasur itu nggak bisa kayak tadi, posisinya harus dilipat dulu gitu ya, karena posisi pagarnya tuh lumayan rendah gitu. Jadi kalau misalnya jemur kasur dengan keadaan dengan posisi yang tadi tanpa dilipat gitu ya, bakalan kasurnya itu tuh kayak nyampe-nyampe gitu ke lantai. Di sini aku jemur kasur aku kedua-duanya ya teman-teman, kasur santai itu sama kasur yang berbulu-bulu ini, semuanya pada aku jemurin biar nanti tuh pas mau dipakai tidur-tiduran itu tuh enak. Lanjut, di sini aku juga ke kamar mau beberes di kamar ya teman-teman. Itu tuh tadi di kamar itu anak-anak numpahin air minum ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, ada bercak yang kayak hitam gitu ya, bukan hitam sih itu tuh berkas yang basah gitu teman-teman, bekas basah lagi. Ya ampun, belibet amat deh ngomongnya. Karena tadi anak-anak itu minta minum, terus tuh dibawa ke kamar, alhasil minumnya itu tumpah ya teman-teman. Kalau misalnya malam hari kan anak-anak itu pakai pampers ya teman-teman, jadi kasur ini sih aman gitu ya. Cuman ya tetap aja teman-teman, walaupun udah pakai pampers segala macam yang tumpah di sini, kadang air minum lah, kadang susu lah gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini tuh kayak apa ya, kayak kasur ini tuh harus sering-sering diganti spraynya gitu ya teman-teman, ya maksimal itu sekali seminggu lah gitu. Even if you're gone
alone, I will. Kalau aku itu untuk bersih-bersih kamar itu bukan pekerjaan yang wajib pertama kali harus aku pegang, itu enggak gitu ya. Pokoknya semua pekerjaan aku itu tergantung nyamannya aku dan tergantung waktu sempatnya aku gitu ya. Kalau misalnya aku belum sempat beberes kamar, masih sempat beberes di luar, ya udah aku di luar aja dulu ya, nggak terlalu yang maksain banget. Nah teman-teman, kamar kayak gini aja menurut aku sih udah rapi lah ya, karena itu bakalan sebentar doang rapinya, palingan bentar lagi tuh diacak-acak lagi sama anak-anak. Tapi ya udah biarin aja, anak-anak itu aktif gitu ya, karena semakin aktif anak-anak maka mereka itu terbukti sehat gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi aku itu ke dapur, karena dapur ini tuh juga butuh sentuhan tangan emak-emak ya, karena ini tuh udah berantakan banget, masya Allah. Itu tuh tadi ada wajan gitu ya teman-teman, karena memang tadi malam aku pakai buat goreng sosis buat anak-anak gitu ya, jadi nggak sempat aku beresin. Ya begitulah jadinya teman-teman, pagi ini baru deh aku beresin. Pokoknya kalau pagi-pagi ya memang seperti ini aja lah kegiatan aku ya, ngelap-ngelap gitu ya, karena memang dapurku ini kan rentan banget sama yang namanya itu debuan gitu ya, jadi kayak harus bener-bener sering banget dilap-lap gitu ya. Jadi pagi itu dielap, nanti sore habis masak itu dielap lagi. Is thinking about you. Nah lanjut di sini aku juga mau ngerebus air, karena memang air di dalam termos itu tuh udah habis, tinggal sedikit banget lah ya teman-teman. Takutnya nanti anak-anak itu meminta susu, malah airnya itu belum ada. Jadi mumpung aku ingat, ya udah sekalian aja aku rebus airnya sekarang. Dan setelah ini aku lanjut lagi buat nyapu-nyapu juga ya teman-teman. Masya Allah ya, kerjaan ibu rumah tangga itu memang kayak nggak ada habisnya gitu ya teman-teman. Pokoknya selalu bersambung-sambung terus. Beres yang ini ada lagi yang ini, beres yang itu ada lagi yang itu gitu ya. Pokoknya ya seperti itulah kerjaan ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita menjalaninya ini tuh dengan hati yang terpaksa gitu ya, kita bakal ngerasa capek banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita itu ngejalinnya dengan enjoy gitu ya, terus kita itu ngejalanin itu dengan hati yang gembira, insya Allah sih enak-enak aja sih ngejalaninnya. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Oke, di sini juga airnya itu udah mateng ya teman-teman, udah bersiul-siul dia. Tadi itu pas sudah bersiul aku biarin dulu beberapa saat ya teman-teman. Setelah itu baru deh aku matiin apinya. Dan di sini untuk sisa air di termos itu aku salin aja ke dalam teko aku yang kaca. Lalu di sini lanjut aja aku tuh mau isi air termosnya dulu. Pokoknya sekarang itu aku bersyukur banget udah punya teko siul ini ya teman-teman. Itu dikasih juga sama Mam Fitri Zakia. Bantu support juga ya teman-teman channelnya Mam Fitri Zakia. Pokoknya cari aja di pencarian Fitri Zakia. Jadi ini tuh dikasih sama beliau buat kenang-kenangan juga. Masya Allah, makasih Mam Fitri Zakia. Ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat aku. Oke, lanjut lagi ke video aku yang selanjutnya lagi. Masya Allah ya, kegiatan aku tuh kayak nggak ada habisnya gitu ya. Sebenarnya sih bukan nggak ada habisnya teman-teman ya, karena memang di video ini ya semuanya ada kegiatannya gitu. Kalau misalnya pas nggak berkegiatan ya nggak aku videoin. Nah di sini tuh aku lanjut buat cuci piring, dan aku tuh juga pengen sekalian nih mau nyapa-nyapa teman-teman semuanya, biar kayak nyuci piring aku ini tuh lebih enak gitu ya disaksikan sambil mendengar sapaan dari aku. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang udah nonton video aku. Semoga apa yang aku share di video aku ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Semoga juga video-video aku ini tuh bisa bermanfaat dan juga bisa menemani hari-hari teman-teman. Dikarenakan aku upload video itu dalam satu hari itu kan 2 kali. Jadi insya Allah bisa menemani aktivitas pagi dan juga aktivitas sorenya teman-teman semuanya. Untuk kalian semua yang udah support aku baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan-kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Karena memang balasan kebaikan kalian itu nggak bisa aku yang balas gitu ya, biarlah Allah yang membalasnya teman-teman. Pokoknya untuk para kakak-kakak online aku dan para ibu-ibu online aku ucapin terima kasih banyak yang udah selalu nyempetin komen dan memberikan aku semangat gitu ya. Pokoknya aku tuh bener-bener seneng banget dan booster banget bacain komen-komennya teman-teman. Walaupun terkadang itu aku lama banget gitu ya baru balas, tapi semuanya itu sebenarnya udah pada aku baca, cuman kadang itu belum sempat aku balas, dan terkadang itu juga aku nggak sempet banget gitu ya teman-teman buat balesin. Jadi kadang itu cuman aku lope-lopein doang, tapi insya Allah ya teman-teman semuanya udah pada aku baca gitu ya, dan udah yang udah mendoakan itu semua udah pada aku amin-aminkan gitu.
Bukan karena aku tuh sombong atau sok sibuk ya teman-teman, bahkan sampai nggak bisa balasin komennya teman-teman, karena beneran deh teman-teman, dengan kesibukan bikin konten dalam satu hari itu 2 kali, belum lagi ngedit, ngurusin anak-anak, terkadang itu waktu istirahat itu tuh cuman sebentar gitu ya. Nah kalau waktu istirahat aku pakai cuman buat main handphone terus, itu bisa-bisa aku lemes teman-teman, capek banget gitu ya. Jadi kadang kalau pas ada waktu ya udah aku tuh istirahat gitu teman-teman, handphonenya aku letak gitu. Bahkan kadang mungkin teman-teman yang udah nge-DM aku di Instagram gitu, itu bisa berhari-hari baru aku buka, karena memang aku tuh jarang banget yang namanya itu aktif di Instagram gitu teman-teman. Bukan karena aku tuh nggak pengen aktif di Instagram ya teman-teman, karena memang tergantung jaringan juga. Kadang itu jaringan itu lemot banget gitu. Jadi aku tuh males buka-buka Instagram. Palingan kalau buka Instagram itu kayak cuman ngupload video sedikit gitu ya, video reels gitu. Terus nanti ya udah aku tinggal, terus aku udah nggak buka-buka lagi bisa beberapa hari gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang DM lama baru aku balas, itulah alasannya ya teman-teman. Kadang aku tuh suka lama sih baru buka Instagram gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini aku lanjutin buat nyapu di ruang serbaguna. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang ini kan ruang serbaguna aku kan udah dicat ya. Jadi lumayan udah berubah suasananya. Udah kayak suasana 17 Agustusan ya teman-teman. Itu tuh merah putih gitu ya, karpet sama lemarinya merah, terus dindingnya putih. Cuman nggak apa-apa, setidaknya ada suasana yang baru. Aku sih senang-senang aja. Nah, lanjut di sini aku juga nyapu sampai ke teras ya teman-teman, karena nggak mungkin banget dong terasnya nggak aku sapu, karena memang teras ini kan juga sering dipakai buat anak-anak main gitu ya. Jadi kalau udah nyapu dari dalam harus benar-benar tuntas sampai ke teras-teras ini. Kalau untuk cuaca hari ini tuh alhamdulillah lumayan panas lah ya, itu kalian bisa lihat sendiri, lumayan terik gitu sih cuacanya, alhamdulillah ya. Semoga lah sampai sore ya teman-teman teriknya. Cuman kalau sekarang ini cuaca itu nggak bisa diharap ya teman-teman. Terkadang itu dia itu panas, tiba-tiba dadakan malah turun hujan yang benar-benar kenceng gitu ya. Jadi ya kayak sekarang ini tuh susah banget buat diharapin gitu ya kalau misalnya cuaca itu bakalan panas dan bagus terus sampai sore. Nah lanjut teman-teman, tadi setelah aku nyapu, lanjut aku tuh mandiin anak-anak dan pakein mereka baju ya. Dan di sini aku tuh lanjut aja buat potongin kukunya anak-anak, karena kukunya anak-anak itu udah lumayan panjang. Dan di sini tuh kayak anak-anak itu mungkin udah ngerasa risih dengan kukunya yang udah panjang gitu ya. Jadi terkadang itu suka kayak digigit-gigit gitu loh teman-teman kukunya. Makanya ya udah di sini tuh aku potongin dulu kukunya, biar nanti tuh pas mereka tidur kukunya udah bersih gitu ya. Alhamdulillah anak-anak itu kalau untuk urusan potong-potong kuku mereka itu antri dan tertib ya teman-teman. Terus juga nggak rusuh, mereka itu pokoknya kayak bener-bener santai gitu loh teman-teman. Terus juga kayak bener-bener tertib deh pokoknya untuk urusan potong kuku gitu ya. Nggak berebut, nggak nangis, nggak rewel gitu ya, pokoknya nurut aja gitu. Mohon maaf jika di dubbing aku kedengaran suara anak-anak yang lagi teriak-teriak, karena anak-anak aku posisinya lagi main ya pas aku lagi dubbing. Jadi mereka itu lagi main di depan, lagi nonton TV pastinya, lagi nonton Upin Ipin. Dan di sini aku itu dubbing ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak di dubbing ya bakalan penuh memori aku gitu. Jadi ya aku harus usahain selalu di dubbing videonya gitu ya, biar memori aku itu longgar. Tadi itu yang pertama aku potongin kukunya si adek ya teman-teman. Lanjut di sini tuh si kakak, dan jangan salfok, si kakak itu udah ngompeng aja, terus udah megang-megangin selimut, karena memang seperti biasa anak-anak itu kan udah kebiasaan ya teman-teman, bangun tidur itu bangun tidur selesai mandi itu pastinya jadwalnya itu tidur gitu ya. Jadi mereka itu udah kebiasaan gitu ya, kalau udah habis mandi pasti nyari selimut karena memang mau siap-siap buat tidur. Masya Allah suara anak-anak itu lumayan berisik banget ya teman-teman. Ya begitulah ya anak-anak, kalau misalnya nggak ada anak-anak sih rumah itu sepi ya teman-teman. Kalau ada anak-anak ya gini deh, jarang sepinya. Paling sepi rumah itu ya kalau pas anak-anak itu tidur. Oke, alhamdulillah ini anak-anak itu udah mandi, udah bersih badannya, udah ringan badannya gitu ya. Terus juga kukunya udah aku potongin. Lanjut aja di sini tuh aku mau siap-siapin anak-anak itu buat tidur. Jangan lupa dikasih alas dulu, biar nanti itu tuh kalau misalnya mereka pipis itu tuh kasurnya nggak basah gitu ya. Kalau misalnya bajunya basah ya mudah tinggal diganti. Nah kalau kasurnya basah itu kan ribet ya. Nanti tuh jadi bau kencing gitu kan teman-teman, jadi bau pesing gitu kan. Jadi kan kurang enak dipakai tidur. Jadi ya nggak apa-apa sih teman-teman kalau cuma bajunya doang yang basah. Dan seperti biasa anak-anak itu udah tahu tempat dan posisinya masing-masing ya teman-teman. Itu si adek udah ngambil posisi dan ini si kakak udah ngambil posisi juga.
Oke, waktunya anak-anak itu tidur, dikasih susu, terus nanti dimatiin lampu gitu ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga kegiatan aku ini tuh bisa menginspirasi dan membuat kalian lebih bersemangat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye.